Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration. Bapak, Ibu, setiap anak-anak muda yang hari-hari ini ada di rumah-rumah atau mungkin ada di kantor, saya percaya bahwa hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tuntunan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang telah Kau berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur sampai detik ini Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Bapak, sebentar kami mau mendengar bagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarkan dengan cara yang sederhana kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Kaulah yang mengurapi setiap Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kami percaya setiap kami semuanya diberkati Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan setiap kami semua akan bertumbuh. Dan kami akan melakukan segala firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Memasuki bulan Agustus. Ini adalah hari yang pertama di bulan Agustus. Saya percaya hari yang baru, bulan yang baru. Bahkan kami percaya ada harapan baru di setiap keluarga demi keluarga. Saudara, saya percaya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sepertinya kayaknya nggak selesai-selesai. Tapi saya percaya bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan di tengah gejolak yang ada di sekitar kita. Saudara, sebelum kita mau lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama saksikan sebuah video singkat yang menceritakan bagaimana iman seseorang anak Tuhan, bagaimana harapan seorang anak Tuhan itu bisa melepaskan dia. Dia bisa menaklukkan segala ketakutan dan segala kecemasan dalam hidup dia. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Toward the end of World War II, my mother decided to flee to Germany, where her parents were living. Though I was only 3 years old, I can still remember this time of fear and hunger. Along the way, the train stopped occasionally to get supplies. One night, during one of these stops, my mother hurried out of the train to search for some food for her 4 children. I know with certainty her faith overcame her fear, and her hope overcame her despair.
Ya, kita sama-sama saksikan bagaimana seorang ibu yang ketika dia mengalami satu permasalahan, sesuatu yang sangat dia khawatirkan bahwa dia harus meninggalkan anak-anaknya di gerbong di suatu kereta, tapi dia mencari-cari dan tidak tahu di mana kereta itu berada. Tapi ketika dia sujud berdoa, dia melipat tangan, dia berdoa, serahin sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan bukakan setiap janjinya. Nah, saudara, hari ini kita mau tema kita hari ini bicara tentang masih ada harapan. There is still hope. Nah, bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, bilang sama anakmu, mungkin ada orang tua di sana, mungkin ada kerabat di sana, bilang masih ada harapan. Masih ada harapan. Nah, saudara, mari kita buka firman Allah dari Yesaya 55 ayat 6-11. Tapi saya mau bacakan hanya ayat 10-11 saja. Saudara bisa baca ayat 6-11-nya. Nah, saya bacakan firman Allah. Yesaya 55 ayat ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat yang 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Saudara, kalau saudara renungkan kembali ayat ini, kalau saudara baca dari ayat 6-11, ayat 8-nya itu bicara tentang rancangan Tuhan, bicara tentang jalan Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya kita sebagai manusia, ketika kita menghadapi satu permasalahan, pasti panik. Ya, kalau kita lihat tadi cerita ibu tadi, dia panik. Dia cari ke sana, dia cari kemari. Tapi ketika dia panik, dia mulai bilang, oh ya, dia harus berserah sama Tuhan. Dia mulai tanya Tuhan. Saudara, hari-hari ini kami mau belajar. Saya juga pun belajar. Ketika ngadapin masalah, betapapun peliknya masalah itu, ya manusiawi kita akan terus berpikir bagaimana cara jalan keluarnya. Tapi yuk kita datang dulu sama Tuhan. Berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta jalan keluar. Saya percaya Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Nanti kita akan melihat ada salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Bagaimana dia bisa melewati tantangan, malah mengalami cobaan-cobaan yang begitu luar biasa. Karena dia tahu bahwa ada maksud dan jalan Tuhan dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, ayat ini begitu luar biasa, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Jadi hujan dan salju itu turun mengairi bumi, lihat. Dan ketika dia mengairi bumi, lihat, dia membuatnya subur. Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Waktu saya lagi rekam video khotbah ini, sebetulnya lagi hujan deras di luar. Saudara, kalau kita melihat bahwa hujan ini sesuatu hal yang punya makna profetik yang luar biasa. Ya, saudara, kita lihat mungkin hari-hari ini atmosfer Indonesia, atmosfer seluruh dunia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Ada mungkin bakteri, ada virus yang ada di udara. Mungkin kita melihat ada luka-luka atau mungkin darah-darah yang berceceran di pinggir jalan karena ada kecelakaan atau pembunuhan. Tapi karena hujan turun, itu membersihkan segala sesuatu. Ya, saudara percaya, saya ada di daerah agak pinggir Jakarta. Jadi saya merasakan ketika hujan selesai, itu udaranya begitu sejuk. Udaranya begitu nyaman, saudara. Nah, hujan ini sesuatu hal yang saya percaya ini bicara tentang lawatan Tuhan juga buat setiap kita. Mengapa saya bilang seperti itu, saudara? Karena saya percaya hari-hari ini kita perlu hujan dari Tuhan. Ya, hari-hari ini kita perlu hujan pengharapan daripada Tuhan. Kita melihat walaupun ya kan ada hari-hari lagi ini yang lagi susah, ada permasalahan, tapi ingat ini janji Tuhan bahwa Dia akan bilang apa? Dia akan mengairi bumi, membuatnya subur. Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin saudara melihat bahwa
aduh sudah setahun setengah ini Kak Anton aku mengalami permasalahan perekonomian. Mungkin saudara ada yang berkata bahwa ya saya baru 3 bulan ini kehilangan pekerjaan. Atau mungkin saya baru aja gara-gara PPKM kemarin gaji saya harus dipotong. Saudara, banyak sekali hal-hal yang mungkin pahit ada dalam hidup kita. Satu hal saya mau bilang, ada janji Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa? Dia akan mengairi bumi, membuatnya subur. Lalu apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara, saya percaya ada janji Tuhan hari ini, bahwa ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari kita, kita tahu bahwa ketika jalan Tuhan itu adalah jalan yang tinggi, highway, gak akan bisa sampai pikiran kita, otak sebesar bakpao kita itu menyelami maksudnya Tuhan, mau nyelami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, nanti kita mau belajar dari seorang yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Nah, kalau saudara baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1, memang hari-hari ini masa-masa sukar. Ya, firman Allah berkata 2 Timotius 3 ayat 1 begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, saya percaya bahwa kita ada di masa akhir ini. Dan ada di masa-masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, hari-hari ini memang hari-hari yang masa-masa yang sukar. Nah, saudara, saya percaya ketika kita ada di masa-masa yang sukar ini, Tuhan gak pernah berjanji bahwa gak akan ada masalah. Ya kan? Dan kita gak akan pernah juga tahu bahwa ketika kita mengalami hari-hari ini, suatu permasalahan yang ada di depan kita, apakah ini maunya Tuhan, ataukah ini adalah satu rancangannya Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu hari-hari ini kita perlu benar-benar mencari apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara lihat bahwa hari-hari ini ya goncangan begitu luar biasa. Tapi saya berdoa bahwa setiap kita terus mau fokus sama suaranya Tuhan. Nah, saudara, kalau lihat ayat yang 11, ya, saya bacakan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Nah, dari ayat ini saya mau bagi dalam 2 hal. Nanti kita akan coba pelajari, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita dalami mengenai ayat ini. Nah, kalau saudara lihat, saudara, bahwa bagian yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang kukendaki. Nah, bagian yang pertama ini bahwa dalam firman ada kuasa pelaksanaan, saudara. Bahwa ada dalam firman ini, bahwa ada kuasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini saudara mau dengar firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, ada kuasa untuk make it happen. Ada kuasa untuk mewujudkan dari firman Tuhan tersebut. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa kalau saudara baca lihat di situ, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak apa yang mau kita kehendaki, bukan Tuhan yang kehendaki. Nah, saudara, hari-hari ini kita coba mulai tanya Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup aku? Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup keluargaku? Apa yang Tuhan mau kehendaki di tengah-tengah permasalahan yang terjadi dalam hidup aku ini? Hari ini kita harus tanya Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau ya di dunia marketplace, saudara, untuk suatu proyek bisa berlaksana dengan baik, itu diperlukan memang visi yang besar. Diperlukan skill yang besar. Diperlukan kemampuan. Kemampuan bukan bicara tentang hanya dana, tapi bicara tentang waktu. Ada investasi waktu di sana. Nah, ketika semua visi yang besar, ya, ada skills, ada kemampuan waktu dan dana, saya percaya proyek itu akan jalan. Nah, saudara, kalau hari-hari ini nih, kita mau lihat bagaimana sih bahwa rancangan Tuhan itu bisa jalan di hadapan kita.
satu hal, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang punya visi yang besar. Allah yang punya skill yang begitu luar biasa. Dia punya skill yang sangat-sangat detail. Ya, kalau saya tulis di sini saudara bahwa Tuhan itu saking detailnya. Kalau saudara lihat laba-laba, laba-laba itu ternyata dia di kakinya itu memiliki lapisan minyak. Sehingga ketika dia ada di jaring-jaringnya, dia nggak akan terikat, akan tersangkut saudara. Karena apa? Dia punya ada lapisan minyak di kakinya. Nah, begitu detailnya Tuhan kita. Ya, kalau saudara lihat bagaimana proses, ya kan? Proses dari mulai dari ulat jadi kupu-kupu. Kita lihat bagaimana Tuhan begitu detail. Nah, saya percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bisa terlaksana karena apa? Karena kita punya Allah yang punya visi yang besar. Kita punya Allah yang punya kemampuan yang luar biasa. Kita punya Allah yang punya kuasa untuk mewujudkannya. Dia punya kemampuan, waktu, dan dana buat setiap kita. Nah, saudara, ya kalau saudara baca dalam ya firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 1 yang 2. Ya, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku. Wow. Tuhan kita begitu besar. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Saudara, kita melihat bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Dia bilang bahwa langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Begitu besarnya Tuhan kita. Saudara, kalau kita punya Allah yang besar, saudara, kita harus tetap percaya bahwa Dia punya kuasa untuk mewujudkan firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Mari kita datang sama Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan. Minta kepada Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Mungkin hari-hari ini kita harus terus belajar untuk berusaha mengandalkan kepada Tuhan. Saudara lihat bahwa hari-hari ini kekayaan gak akan bisa mampu membuat kita bisa terlepas dari kondisi kayak COVID dan segala macamnya. Ya, uang, koneksi, ya gak akan ada yang mampu bisa menolong kita hari-hari ini. Tuhan buat segala kemampuan kita, ya itu gak berdaya. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan rindu bahwa setiap kita terus berharap sama Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada manusia. Hari-hari ini mungkin harapan kita ada di seorang anak. Harapan kita mungkin ada di seorang suami. Harapan kita mungkin ada di seorang istri. Mungkin harapan kita saat ini mengandalkan kepada orang tua. Mungkin saudara. Mungkin kerabat, rekanan, segala macam. Atau mungkin atasanmu. Tapi hari-hari ini Tuhan akan buat semuanya itu nggak akan bisa mampu melepaskan kita dari segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Yang Tuhan rindukan hari-hari ini, ya kita berharap sama kepada Tuhan. Nah, saudara, begitu pentingnya kita itu untuk bisa selaras sama Tuhan. Kita benar-benar bisa satu frekuensi sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada janji-janji Tuhan, ada tuntunan-tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan buat hidup kita ketika kita menghadapi permasalahan di muka bumi ini, itu akan membuat kita sulit mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini kita perlu benar-benar selaras sama Tuhan. Kita benar-benar harus bisa satu frekuensi sama Tuhan. Mengapa, saudara? Karena penting buat setiap kita mengerti apa maksud Tuhan ketika kita mengalami satu peristiwa dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini mungkin kita nggak tahu mengapa. Mungkin ada yang bilang, Kanton, mungkin aku nih udah kok sepertinya berat sekali hidup ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, saya pun juga punya masalah, saudara pun juga punya masalah juga. Tapi hari-hari ini minta kita untuk coba terus tanya Tuhan.
Tuhan ini punya maksud apa sih buat rancangan, buat apa yang terjadi di hadapanku hari-hari ini. Nah, saudara, saya mau kasih satu kisah. Kisah ini kisah yang saya percaya saudara juga sering mendengarnya, yaitu kisah tentang Yusuf. Saudara melihat atau saudara juga tahu ceritanya ya, bagaimana dia dibuang oleh kakak-kakaknya ya, dijual ya. Lalu dia diambil sama Potifar, lalu dia tinggal di Potifar. Bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana dia dipercayakan oleh Potifar sehingga menjadi pemimpin atas Mesir pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadilah kelaparan. Nah, anak-anak Yakub ini tahu bahwa ternyata ada persediaan makanan di Mesir. Nah, jadi akhirnya mereka datang ke Mesir. Ya, waktu itu ya kita tahu bahwa Potifar mempercayakan Yusuf ya. Waktu itu ada kisah, kalau saudara baca kisahnya tentang 7 masa keberhasilan, keberkatan, sama 7 masa kelaparan. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menimbun semua hasil selama 7 tahun untuk persiapan di 7 tahun kelaparan. Nah, kalau kita baca di Kejadian 45, itu ayat 1 sampai ke 5. Saya bacakan di ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Ya, di sini bicara tentang judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Nah, lalu dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Nah, saudara, kalau saudara melihat ini, pada saat kisah ini ternyata kakak-kakaknya Yusuf itu tidak mengenalinya Yusuf. Dia tidak mengenali Yusuf. Nah, saudara, saya mau bilang ini, saudara. Ketika kita ikuti maunya Tuhan, ketika kita nggak berontak atas setiap maunya Tuhan, mungkin kondisinya sama seperti Yusuf. Dia dibuang, ya kan? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia jadi budak. Dia nggak komplain, dia nggak marah, dia nggak memberontak. Tapi pada saat itu Yusuf masih terus takut sama Tuhan. Bagaimana hidupnya terus mengandalkan Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan sehingga akhirnya Tuhan pakai hidupnya. Ada rancangan-rancangan yang luar biasa Tuhan kasih kepada Yusuf. Nah, lihat saudara, ketika kita mau belajar dari kisah Yusuf ini, Yusuf mengalami masalah. Yusuf dibuang, Yusuf dijual. Mungkin itu yang terjadi pada saat kita ini, hari-hari ini dalam hidup kita. Kita sendirian, kita tertekan, kita terasing, kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Tapi ketika masalah terjadi ini, apakah kita masih berharap sama Tuhan? Apakah kita masih terus mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Apakah kita terus masih bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup aku? Nah, Yusuf, lihat ketika Yusuf dibawa ya masuk dalam rancangannya Tuhan, ya memang orang-orang yang mungkin sebelumnya menjatuhkan Yusuf, ternyata nggak ada yang mengenal dia. Saudara, ada sesuatu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya mungkin orang mengenal Anton yang dulu bukan sama seperti dengan Anton yang sekarang. Ya, saya percaya. Karena apa? Karena ada perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Nah, begitu juga yang terjadi dalam Yusuf. Nah, ayat yang berikutnya, saudara, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang," wah ini luar biasa ayat ini, "janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Nah, saya mau bahas ayat ini, saudara. Ini begitu luar biasa. Di ayat yang kelima ini, dia bilang begini, "Jangan menyesal diri karena kamu menjual aku di sini." Bagian yang pertama ini bicara tentang apa? Menjual aku di sini.
Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat. Ya. Pada bagian pertama dibilang, ya, you sold me, kamu menjual aku. Tapi bagian yang kedua dibilang God sent me. Apa Allah ya menyuruh aku mendahului kamu. Waktu saya renungkan ini saya bilang, ini maksud Tuhan apa ya? Yang benar yang mana? You sold me, kamu menjual aku, atau you sent me, engkau menyuruh aku mendahului kamu. Ada sesuatu hal yang luar biasa di sini. Yang pertama, saudara, kalau saya mau bilang bahwa waktu saya renungkan ini, waktu bicara tentang you sold me, ini bicara tentang sesuatu kejadian. Ya, sesuatu permasalahan, suatu pergumulan. Tapi bicara tentang God send me, ini berbicara tentang apa? Maksud Allah, rancangan Allah, interpretasi Allah atas setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dunia mungkin bisa bilang bahwa, ya, you sold me. Ya, dunia bisa berkata mungkin, ya, kamu lagi dalam permasalahan. Tapi Allah punya maksud tujuan bahwa apa? God send me. Allah menyuruh kita untuk mendahului kamu. Tuhan pakai ini menjadi apa? Sesuatu hal yang baik di tengah sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang berpikir itu sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi lihat Tuhan mengubahnya menjadi satu kebaikan. Ya, Tuhan pakai Yusuf, ya kan, menyelamatkan calon bangsa besar, calon umat Allah yang besar. Karena waktu itu ya mereka masih dalam bentuk keluarga, belum jadi satu kerajaan atau negara. Ya. Dan tapi mulai dari sinilah, ya kan, Tuhan begitu luar biasa rancangannya. Tuhan punya rancangan yang begitu detail. Ya, oleh sebab itu saudara, otak kita yang sedikit ini ya nggak akan bisa melampaui jalan-jalannya Tuhan. Nggak akan bisa mengerti apa rancangan-rancangan Tuhan. Karena wow, jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang tinggi. Nah, saudara. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ya mungkin ini yang terjadi sama kita. Ya kan? Wow, kita melihatnya ini ada satu permasalahan. Satu pergumulan, tapi lah Tuhan buat itu menjadi apa? Sesuatu yang baik. Ya kan? Haleluya. Nah, saudara, kita selalu harus berharap ya apa sama Tuhan. Satu hal mungkin kalau kita lagi berdoa ya, mungkin kita berharap bahwa Tuhan merespon doa kita tuh dengan cara berintervensi. Ya, saya percaya ini kita selalu yang kita harapkan dari doa-doa kita. Ya, semua orang pasti kita berdoa, berharap Tuhan itu menjawab doa kita dengan cara mengintervensi. Misalnya, saudara, saat ini Tuhan aku lagi butuh duit. Tuhan langsung turun tangan lalu kasih duit. Mungkin itu yang kita harapkan. Ketika kita lagi sakit penyakit, Tuhan aku lagi sakit Tuhan. Tuhan mengintervensi, Tuhan kasih sembuh. Bisa nggak? Bisa, saudara, bisa. Tapi ada kalanya kita mau belajar seperti Yusuf ini. Waktu saudara-saudaranya menjual Yusuf, mungkin Yusuf berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar doaku dengan cara mengintervensi. Jangan sampailah dijual, akhirnya Tuhan bisa lepaskan Yusuf dan akhirnya dia bisa kembali kepada orang tuanya. Bisa nggak? Bisa aja. Tetapi lihat Tuhan nggak mengintervensi. Ada kalanya saudara, bahwa Tuhan izinkan bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini kita mulai merubah mindset doa kita. Mungkin kita berharap Tuhan langsung mengintervensi setiap permasalahan. Tapi mungkin itu bukan caranya Tuhan mengintervensi. Tuhan ingin lihat munculkan sesuatu hal yang jauh lebih besar dari intervensi-intervensi itu. Ya, saya pernah sharing bahwa ya mukjizat, ya berkat itu hanya fasilitas, saudara. Fokus kita nggak di situ. Justru fokus kita hari ini harus ini tadi, cari tahu apa maksud Tuhan buat setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa ketika Yusuf menghadapi masalah itu, dia nggak komplain, dia nggak marah. Bahkan dia punya kesempatan dia untuk balik ke keluarganya ketika udah jadi dipercayakan sesuatu yang besar oleh Potifar. Tapi dia nggak, dia terus
ada dalam maunya Tuhan, ada dalam rancangannya Tuhan, ada dalam relnya Tuhan. Sehingga apa? The way dia terus berdoa, dia semakin terus berdoa, Yusuf berdoa, semakin apa? Berubah hidup kita. Saudara, saya percaya ketika kita semakin terus dekat sama Tuhan, ketika kita terus menggali terus apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Nya, saya percaya hidup kita akan terus diubahkan Tuhan. Hidup kita akan terus sampai kita mengerti apa sih maunya Tuhan. Sampai benar-benar kita tuh satu frekuensi sama Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam firman kita. Nah, saudara, bagian yang kedua, saudara, ini biar bagian yang terakhir, saudara. Nah, kalau kita baca tadi yang bagian firman Allah berkata dalam ayat yang ke-11 tadi, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, bagian kedua ini, saudara, saya mau bicara bahwa firman Tuhan punya kuasa keberhasilan. Firman Tuhan tadi kita bicara Tuhan firman Tuhan punya kuasa untuk melaksanakannya, dan hari ini dan bagian kedua ini bicara tentang firman Tuhan punya kuasa untuk apa? Keberhasilannya. Bukan hanya melaksanakan, tapi akan membuat hal yang dilaksanakannya itu berhasil. Saudara, kalau saudara baca kisah Musa, ya, saudara baca kisah Musa dan waktu Musa sudah meninggal, lalu tongkat estafet diberikan kepada Joshua. Ya, kita melihat bahwa Joshua ini dipakai Tuhan dari suku yang sangat kecil, yaitu suku apa? Joshua itu dari suku Efraim. Efraim ini adalah anak dari Yusuf. Jadi kalau dalam silsilah, saya percaya saudara lebih tahu bahwa saudara juga tahu bahwa Yakub itu punya anak adalah Yusuf. Tapi hak warisan diberikan kepada Efraim dan Manasye. Nah, ternyata Joshua ini dari suku terkecil, suku Efraim. Ini dari cucunya Yakub. Nah, tapi lihat bagaimana Tuhan pakai dari suku yang terkecil ini. Ya, Tuhan pakai untuk apa? Menerima tongkat estafet yang baru dari kepemimpinannya Musa. Nah, saudara, kalau saudara baca di Yosua 1 ya, ayat 1 sampai ke 9 sebetulnya kalau saudara bisa baca ya. Tapi saya mau baca ayat 6 saja sampai ke 9. Ya, ini kunci saudara supaya kunci bahwa kita tahu bahwa kuasa, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk keberhasilan. Nah, ayat yang ke-6 sampai ke-9 saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sekali lagi Tuhan ulangin lagi nih. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, saya melihat bagaimana ini Joshua lagi sedang mempersiapkan itu menyeberangi sungai Yordan di pasal yang kelima. Nah, kita melihat bagaimana, lihat, ketika Tuhan minta Joshua, ya Tuhan kasih ingatkan firman-Nya di sini bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu apa? Janganlah lupa memperkatakan Taurat, kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah. Saya ingat di bulan Februari, saudara, saya sempat sharing tentang kata merenungkan. Nah, saudara, waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar membaca, saudara. Tapi kita menggali, kita benar-benar melihat konteks firman Tuhan ini apa. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh.
Saya percaya saudara, Joshua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia merenungkan kitab Taurat ini. Dan apa, sehingga dia lihat bagaimana engkau bertindak hati-hati, supaya kita bertindak hati-hati. Dan setiap perjalanan kita dibuatnya berhasil. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana tuntunan Tuhan atas Joshua, atas bangsa Israel. Kita melihat di pasal yang kelima, Joshua dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Dan setelah itu kita melihat kemenangan lepas kemenangan Tuhan berikan kepada Joshua. Saudara, hari ini kita belajar. Kita mengerti bahwa kita belajar dari Yusuf dan Joshua. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu mengandung janji. Dan saya percaya di setiap janji Tuhan ada harapan-harapan yang buat hidup kita beroleh kemenangan. Saudara, di tengah sesuatu yang gak pasti hari-hari ini, di tengah pergumulan yang begitu berat, saya percaya Tuhan sedang bawa kita akan crossover, menyeberangi sungai Yordan. Dari setiap segala COVID-19, lalu dari segala sakit penyakit, dari segala beban hidup yang membani setiap hidup saudara, yang menghimpit hidupan kita. Saya percaya kita akan crossover. Karena kita percaya bahwa dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Saudara, saya percaya kiranya Tuhan memberkati dan melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa dalam firman Tuhan mengandung janji, dan janji Tuhan ada janji yang penuh pengharapan yang pasti. Saudara, saya telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara buat setiap kita semuanya, membimbing setiap kita, bahkan menuntun langkah-langkah kita ke depan. Saya rindu berdoa buat setiap saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memang kehidupan masih sulit. Memang masih banyak sekali tantangan. Memang masih banyak sekali pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya kami akan crossover. Kami akan melewati. Karena kami percaya Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Kami percaya Tuhan setiap hari-hari ini keluarga-keluarga, mungkin setiap bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saudara-saudara yang sedang sakit. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini Tuhan ada yang kecewa, ada yang putus asa, hilang pengharapan. Kami percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka beribadah pada pagi hari ini, Tuhan berikan harapan yang pasti dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan bangkit. Ada gairah yang baru yang Tuhan berikan di permulaan bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja yang berhak menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.